Kisah Igo Enga Kulon Wetan. Ada banyak versi cerita tentang kedua kakak beradik tokoh legendaris ini. Ayah saya, Petrus Pure Amasogen di kampung Bubu Ategamu, punya versi seperti yang saya tuturkan di bawah ini. Doan rai ile mandiri, lela rai woka talu suban lagadoni. Kakang Igo ari enga, kakang kulon ari wetan. Igo hang kulon, enga hang wetan. Nuan tou nuso tawa lali dodo, katang gere lali wora. Rae lali panahaka, rae lali gawe gere, pana gete penusu, gawe dasan du dawa, gete igo lewon, dasa enga tanah. Rae pana pretung gawe gerubah, ro igo no enga. Rae hoyan rai mayang, poe rai ado, tuma ina hale bine, tagu hupe hapan lia, ia igo enga. Igo enga dei asaraka kembedeke odo lehun beleu. Suki ia neleke baan tetihana mayan o ike pulo doe no kawa alema mayan nuba na mentukan doe narane du lolong. Pana liken gawe ledun. Likan lali kuan na patukan ledun lali karang so di lolon. Pe kiage raguti lei kalau do pana semu lima kawayong gawe lei kenai geritena lima kenai tami laya. Bua pana goleng gawe pana segala li dodo gawe sain lali wora. Rai lodo rai tupanuso soro rai gowa katang. Lali kuan na patukan lali karang so di lolong. Rai leon diga le kaleik. Belo diga le limak. Rekan uture nu alo. Punang koteng rai koke tukang. Palang odang rai balik lolong. Dein rai belo witi. Sadi rai hore tua. Rampe pak mei pelati. Sele wora gerara. Igo kakak. Tobo gang aike no rae dodo. Paene nuleana no rae wora. Enga nolo nai ukutuen. Nolo nai peumbali rae lawo rae tanah. Nuan enga sega. Ribu gete ratu dasan. Moi ukutuen mesa gesa. Mo peumbali botamo papi. Kakak bapa mo endiga. Enga tapang koda holo kiring. Igo ata leon teka korok tukang. Ata tu bapahanan wanan. Mata lalikuan na patukang. Lola lali karang so di lolong. Ata geka hama tegeka besi. Ata gau hama tegau paya. Koda haman ampi. Enga tutu ia kulong. Enga mari ia kulong. Kulong. Igo bali halakae, pai tite tapa oha, pai tite tiwang lone. Tala watong lau tai di tite ruate, tala kiwang re tai di tite ruate. Kulong, koten to, wuli nadong, raru aka tapa oha tiwang belone. Mia, wulan talo pa muri, tena to ubua dai, laya to udayo gere. Tabu gong uak tukan, rede gedang, banak bawang, dai gerage elau ai, dai adang purin lau nama. Igo tuka dopa hubang poleng, segare lango sai re umah. Ribu pulo hugo pupu ratu lema buduen buleng, kung kulong on suka dik ehala mati kerada sare kurang.
Biho apa di tahatangan, denawai di pelate geleten. Igo mata noi wakin lile, nan agete. Kulong, go epi benempana sega, go epi benenggawe sai. Mo esama lutun liwo, mo esama menara alempi, mo kopong aku lawung, mo mamu are tanah. Kulon tatpang kodahala holo kiring kurang. Mian egete kehala dahang penai kurang nang kulong buka pakeng koda loen tewa kiring. Kulong mari nampi. Goe koko polango onu ko mamu umayone kakamo emoro tuho ari mo emoro koang. Na tutu opong koda mari bari baki kiri nang godore koda nae gosta matang kiri nae opo nang golutun liwo menara alempi. Igo ono wereka matang berara no ari nae. Enga bayi maring kulong buka pakang koda loen tewa kiring kae na wakin taku kedoko nai alereng geridin dan nai odo tena sadi nai soru laya le nai geri tena lima nai tamilaya. Buah pana goleng gawe angiren netero sagati tetadong lama nara wura bawaro sain teti manu lama bera. Netobo taa pae mege teti tadong lama nara manu lama bera. Kakang igo tobo jaga na ile mandiri woka talu suban laga doni. Ari enga tobon enti tadong lama nara paen enti timanu lama bera. Koda gohu kai pi kirin labo kai pali. Isi cerita. Nun jauh di ile mandiri hiduplah kakak beradik. Igo kakak enga adik dengan kulon dan wetan. Igo kawin dengan kulon, enga kawin dengan wetan. Pada suatu ketika timbul peperangan di Dondo Aiwora. Orang Dondo Aiwora datang mencari Igo dan enga. Mereka berhasil menjumpai Igo dan enga. Mereka mengajak sambil memaki ibu, meminta sambil menghina saudari. Igo dan enga marah. Igo dan enga mempersiapkan senjata, memanggil kekuatan leluhur, lalu mereka berangkat. Mereka naik perahu. Tiba di sana mereka berperang. Mereka memanah dan membunuh musuh. Mereka menang dalam pertempuran itu. Kepala dan badan musuh dipersembahkan di Korke. Setelah itu mereka membuat upacara pendinginan, membunuh kambing, menuang tuak untuk menolak bala, merayakan pesta meriah. Igo masih berpesta meriah bersama mereka di sana, sedangkan enga pulang lebih dahulu. Ketika enga tiba, orang sekampung bertanya, "Engkau pulang sendirian, di mana kakakmu?" Dan enga menjawab, "Igo gugur di medan laga." Orang memanah dia kena tepat pada tengah dada. Orang menombak dia kena persis pada lengan kanan. Orang mencincang dia seperti orang mencincang kestela. Orang mengiris dia seperti orang mengiris buah pepaya. Hal yang sama ia sampaikan juga kepada Kulong dan membujuk Kulong untuk menikah dengan dia. Setelah lama membujuk, Kulon akhirnya mau. Setelah 4-5 bulan, orang mendengar bunyi gendang gong dalam perahu yang berlayar menuju pantai. Igo pulang. Igo turun dan mendaki ke rumah. Orang sekampung bergembira datang berkumpul. Namun Kulong nampaknya tidak senang. Ia memasak makanan setengah masak setengah mentah. Ia menjerang air, tidak dingin tapi juga tidak panas, air suam-suam kuku saja. Menyaksikan keadaan Kulon yang sudah hamil, Igo lalu bertanya, "Saya baru datang, engkau hamil ini dengan lelaki dari kampung mana?"
Setelah didesak, kulon akhirnya membuka rahasia. Saya dengan lelaki dalam rumah, engkau punya saudara seibu dan seayah. Igo marah. Engar akhirnya tahu bahwa kulon sudah membuka rahasia hubungannya dengan kulon. Dia menarik perahu ke laut, memasang layar. Ia dihantar oleh angin, dihanyut oleh arus barat. Akhirnya ia sampai di kampung Adonara. Dia menetap di sana. Igo menjadi penjaga Ile Mandiri. Enga berdiam di Adonara. Dengan demikian cerita selesai. Penafsiran. Cerita ini adalah sebagian dari sejarah suku, khususnya sejarah suku Raja Larantuka. Pada zaman dahulu, bahkan mungkin sampai sekarang, sejarah suku adalah sebuah cerita yang sangat keramat. Karena itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Yang boleh mengetahui sejarah suku hanya segelintir orang dari anggota suku pemilik sejarah itu. Dalam keseluruhan sebuah cerita sejarah suku, ada sebagian yang sangat rahasia, yang oleh kelompok masyarakat tertentu disebut koda semuduka, yang berarti tersembunyi. Ketika sejarah suku dikisahkan, dan sampai pada bagian koda semuduk ini, si pencerita biasanya mendehen dan diam sejenak. Kemudian cerita dilanjutkan dengan hal lebih lanjut yang bisa saja terjadi, tidak ada kaitan cukup erat dengan bagian cerita yang terdahulu. Kenyataan yang dihadapi adalah cerita sejarah suku dalam hal ini, cerita tentang Igo Enga menyebar luas ke tengah masyarakat, bahkan sampai di Pulau Alor. Bapak saya bahkan menceritakannya dalam bahasa puisi, seperti yang tercantum di atas. Penyebaran ini bagai menjual harta karun yang mahal. Lantas bisa dipersoalkan apa yang mau didapat oleh si penjual, siapa pedagangnya. Saya secara pribadi yakin bahwa cerita ini sengaja disebarluaskan. Dan menyebarluaskan adalah penguasa kerajaan Larantuka. Kiranya paling kurang ada dua alasan yang menjadi dasar penyebaran ini. Pertama, alasan persekutuan. Penyebaran cerita ini bertujuan memupuk persekutuan antara kekuatan Belanda dan kekuatan Islam, atau kekuatan Paji dan kekuatan Demo. Hal yang mau disampaikan adalah bahwa keduanya adalah kakak adik kandung. Antara keduanya tidak boleh terjadi perpecahan. Yang menjadi mahkota dari maksud ini adalah bahwa keduanya harus bersatu untuk mengusir Portugis, musuh mereka bersama. Tujuan kedua adalah legitimasi kedudukan. Dengan cerita ini mau ditekankan bahwa raja dan kerajaan Larantuka menduduki posisi sulung. Secara adat, sulung berarti dia berkedudukan lebih tinggi. Dengan sendirinya, kerajaan Adonara Paji adalah adik dan berkedudukan lebih rendah. Orang yang menyebarkan berita ini pasti mengetahui ya, Paji berarti datang lebih dahulu, dan karenanya berkedudukan sebagai kakak. Demo berarti datang kemudian. Cerita tentang Igo Enga mau mengembalikan pengertian itu, yakni Demo adalah kakak dan Paji berkedudukan sebagai adik. Secara politik, penyebaran cerita ini ada kaitannya dengan situasi masa itu, di mana ada kemungkinan dominasi kerajaan Adonara atas kerajaan Larantuka. Cerita yang menempatkan kerajaan Larantuka sebagai kakak sesungguhnya mau mencegah kemungkinan dominasi itu. Cerita yang bertujuan legitimasi kedudukan ini sesungguhnya terjadi juga dalam kaitannya dengan cerita mitologis tentang Watowele Lianurat. Inti dari cerita ini adalah kelahiran di gunung
atau ile jadi Wokadewa. Menurut versi yang berkembang sekarang, yang menjadi pokok adalah seekor burung yang terbang dari barat. Burung itu meletakkan telurnya di puncak Gunung Mandiri. Telur itu menetaskan dua kakak beradik, yang seorang laki-laki dan yang seorang perempuan. Laki-laki bernama Lianurat dan yang perempuan bernama Watowele. Suku Kebabai Pito yang mendiami wilayah utara Ile Mandiri memiliki versi cerita yang berbeda. Menurut mereka, Watowele adalah seorang gadis paji yang mungkin tertinggal pada waktu pelarian orang tuanya karena diusir oleh musuh. Dia akhirnya mengembara di hutan Ile Mandiri. Gadis itu yang diberi ciri mitologis, yakni lahir dari sebutir telur burung di gunung sebagai orang hutan berbulu lebat, makanannya binatang hutan. Selain itu, menurut suku Baipito, Lianurat adalah seorang laki-laki yang datang dari Lio. Antara cerita biasa milik suku Baipito dan cerita mitologis terdapat kesamaan. Keduanya mengandung unsur tamu, pendatang. Mungkin dua cerita yang mengandung unsur persamaan dan perbedaan ini digabung menjadi satu oleh pengarang dan diberi warna mitologis demi tujuan legitimasi itu. Ernst Vater dalam bukunya Atakiwang cetakan kedua tahun 2015 halaman 21 menyampaikan tokoh siapa yang menciptakan cerita mitologis tentang Lianurat Watowele itu. Menurut berita Vater, yang menciptakan mitologi itu adalah seorang raja Larantuka bernama Antoni atau Raja Servus. Dia adalah raja ke-20 kerajaan Larantuka. Bisa saja terjadi bahwa dialah yang mengembangkan cerita tentang Igo dan Enga itu demi tujuan seperti yang telah dicatat di atas. Dalam wilayah Lamholot, paling kurang ada beberapa suku yang bercerita tentang kelahiran di gunung atau Ile Jadi. Tetapi mereka juga dengan jujur bercerita bahwa orang tua dari orang yang dianggap lahir di gunung itu adalah manusia riil yang datang dari tempat lain dan melahirkan anak-anak mereka di gunung. Sejarah suku itu tidak dimulai dari orang tua pendatang itu, tetapi dimulai dari anak yang dilahirkan oleh orang tuanya di gunung itu. Jadi sesungguhnya bukan gunung yang melahirkan mereka, tetapi manusia riil yang melahirkan mereka di gunung. Suku-suku itu misalnya, suku Puka di keliling Ile Lewotobi di kecamatan Ile Bura dan Wulanggitang, dan suku-suku penghuni wilayah Lamantuka di kecamatan Nubatukan Lembata. Dan juga suku Wolo memiliki ciri cerita yang sama. Nenek moyang mereka adalah manusia riil yang berasal dari Tanjung Makassar di Pantai Oa, Kecamatan Wulanggitang yang tenggelam oleh air naik. Kedatangan mereka di Wolorona Hokeng diceritakan secara mengagumkan. Babi landak menggali lubang dalam tanah dan mereka berjalan mengikuti jalan landak itu, akhirnya muncul di Bukit Wolorona sekarang. Dalam cerita sejarah suku mereka menyatakan bahwa mereka dilahirkan oleh Bukit Wolorona, Ile Jadi Wokadewa. Terima kasih.